Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andidio Nurul Awalia dengan NIM 220209500018 dari kelas PTIKA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi spread spektrum untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data di semester 2 ini. Langsung saja kita masuk ke pengertian spread spektrum. Spread spektrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Istilah spread spektrum digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi atau bahkan mencapai ribuan kali lebih lebar. Bandwidth sinyal informasi ini disebut spreading. Spread spektrum jenis pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi, dan versi yang terbaru adalah direct sequence spread spektrum. Kedua teknik ini dipergunakan dalam berbagai produk jaringan nirkabel. Sebuah sistem dapat disebut spread spektrum harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Kriteria yang kedua, pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Dan kriteria yang ketiga adalah pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Selanjutnya di sini ada bagian konsep sistem spread spektrum. Penjelasannya, yang pertama itu input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Yang kedua, sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo-random sequence. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth atau menyebarkan spektrum sinyal yang ditransmisikan. Yang ketiga, pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk memodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Dan yang terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Adapun keuntungan dari sistem spread spektrum ini, yang pertama imunitas atau kekebalan dari berbagai noise dan multiplex distortion dan termasuk gangguan jamming. Yang kedua, mampu mengacak sinyal, di mana hanya receiver yang mengetahui pengacakan kode dapat kembali menjadi sinyal. Yang ketiga, beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi. Contoh user yang menggunakan, yang pertama itu telepon seluler, yang kedua kode division multiplexing atau CDM, yang ketiga kode division multiple access atau CDMA. Adapun jenis-jenis spread spektrum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu frekuensi hopping spread spektrum atau FHSS. Dalam skema frekuensi hopping spread spektrum, sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi radio yang kelihatannya acak, melompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah atau split second intervals. Sebuah receiver melompat di antara frekuensi secara sinkron dengan transmitter, lalu menangkap pesan, sehingga orang-orang yang berusaha mendengarkan secara diam-diam hanya akan mendengar bunyi titik-titik yang tidak jelas. Upaya untuk mengganggu sinyal hanya akan berhasil dengan cara menghantam sedikit bitnya. Adapun sistem frekuensi hopping spread spektrum di sisi transmitter atau di sisi pengirim. Yang pertama, data biner dimasukkan ke dalam sebuah modulator dengan menggunakan beberapa skema pengkodean digital ke analog
semacam frekuensi shift keying atau FSK atau binary passive keying atau BPSK. Yang kedua, sinyal yang dihasilkan dipusatkan di sekitar beberapa frekuensi dasar. Sumber jumlah pseudo-random menyajikan apa yang dilampiaskan dalam indeks di dalam tabel frekuensi. Yang ketiga, pada masing-masing interval yang berurutan dipilih sebuah frekuensi baru dari tabel. Frekuensi ini kemudian dimodulasikan dari sinyal yang dihasilkan dari modulator awal agar menghasilkan sinyal yang baru dengan bentuk yang sama, namun sekarang dipusatkan di tengah-tengah frekuensi yang dipilih dari tabel. Selanjutnya, sistem frekuensi hopping split spectrum di sisi receiver atau penerima. Pada sisi penerima, sinyal spektrum penyebaran dimodulasikan menggunakan sejumlah frekuensi yang sama yang didapatkan dari tabel, kemudian dimodulasikan agar menghasilkan data output. Yang kedua, sebagai contoh, bila FSK atau frekuensi shift keying digunakan, modulator memilih salah satu dari dua frekuensi, katakanlah F0 atau F1 berkaitan dengan transmisi binar 1 atau binar 0. Sinyal FSK binar dihasilkan diartikan ke dalam frekuensi melalui suatu jumlah yang ditentukan melalui urutan output dari generator sumber pseudo-random. Sehingga bila frekuensi yang dipilih pada waktu adalah waktu I adalah F1, maka sinyal pada waktu I adalah baik Fi plus F0 maupun Fi plus F1. Sinyal ditransfer secara bergantian dengan menggunakan 1 MHz atau lebih dalam rentang sebuah pita frekuensi tertentu yang tetap. Dan jenis yang kedua yaitu direct sequence split spectrum atau DSSS. DSSS adalah salah satu teknis split spectrum atau spektral tersebar, yaitu suatu jenis modulasi di mana lebar bidang frekuensi atau bandwidth transmisi yang digunakan jauh lebih besar daripada lebar bidang frekuensi minimum yang dibutuhkan untuk mentransmisikan informasi. Sementara tidak ada kaitan langsung antara lebar bidang frekuensi keluaran dengan modulasi oleh sinyal informasinya. Dengan adanya pemodulasian secara direct sequence split spectrum, sinyal informasi atau termodulasi digital yang mempunyai lebar bidang frekuensi terbatas akan ditebarkan pada daerah frekuensi yang jauh lebih besar, serta akan dapat bekerja pada rapat spektral daya yang rendah. Proses demodulasi atau despreading sinyal direct sequence split spectrum di penerima dilakukan menggunakan proses korelasi antara sinyal direct sequence split spectrum diterima dengan replika kode penebar yang dibangkitkan di penerima dengan bantuan rangkaian akuisisi dan tracking. Karena sinyal informasi ditebarkan pada daerah frekuensi yang cukup lebar, dengan teknik direct sequence split spectrum, sinyal informasi akan tahan terhadap sinyal intervensi atau gangguan dari luar dan sinyal jamming atau pemacetan yang disengaja dilakukan oleh perangkat komunikasi lain. Adapun prinsip dasar direct sequence split spectrum yang pertama itu, dalam sistem ini digunakan kode penebar atau spreading code sedemikian rupa sehingga proses deteksinya mudah dilakukan tanpa gangguan yang berarti dari sinyal-sinyal lain yang menempati pita frekuensi yang sama. Sinyal keluaran modulator digital dapat dituliskan sebagai berikut: SD (T) sama dengan 2P cos (omega OT ditambah theta D (T), di mana theta D T berharga 0 atau V karena menggunakan modulasi BPSK. Perubahan fasa theta dt dapat terjadi setiap periode bit sama dengan TB sama dengan seper laju bit. Untuk menebarkan sinyal tersebut di atas, maka SDT dikalikan dengan kode penebar CT yang dalam realisasinya merupakan sinyal MRZ polar dengan amplitude sama dengan 1 dan mempunyai lebar satuan TC lebar chip.
Laju chip adalah jumlah chip per detik atau satu partisi. Format ST dibuat sedemikian rupa sehingga dapat disebut sebagai sinyal acak semu. Dengan demikian, sinyal keluaran ST dapat dituliskan sebagai berikut. ST dalam kurung T sama dengan 2 akar 2P dikali CT kali cos dalam kurung omega 0T ditambah theta DT. Sinyal STT inilah yang dinamakan direct split spectrum. Selanjutnya didapat oleh RFPA, radio frequency power amplifier diperkuat sebelum dikirimkan ke penerima. Adapun rapat-rapatnya itu yang pertama rapat daya sinyal DSSS, rapat spektral daya sinyal BPSK SDT sama dengan SD, F sama dengan 1/2 PTS sinus 2 F dikurang F0 TS ditambah sinus 2 F ditambah F0 TS. Yang kedua, rapat spektral daya kode penebar atau CT. Penebar C dalam kurung T. Rapat daya kode penebar C dalam kurung T adalah transformasi Fourier dari fungsi otokolerasinya. F dalam kurung RC V sama dengan SCV tak hingga atau infinity RC VE dikurang J2 VFV DV SC F sama dengan TC sinus 2 FTC. Yang ketiga, rapat daya sinyal DSSS STT. ST dalam kurang F PTC per 2 sinus F dikurang F0 TC per V F dikurang F0 TC ditambah PTC per 2 dikali sinus V FT F ditambah F0 dikali TC per V F ditambah F0 TC pangkat 2 kuadrat. Berikut adalah gambaran penebaran sinyal BPSK dengan teknik DSSS, di mana besarnya perbandingan nilai TC sama dengan TB per 2 atau nilai chip rate RC 2 kali nilai bit rate RB. Dalam pengiriman sinyal menggunakan sistem DSS tidak menutup kemungkinan akan mengalami gangguan, misal karena sinyal jumping. Berikut contoh kasus apabila sinyal DSS terkena sinyal jamming. Pada gambar dapat dilihat pada layar, sinyal DSS terkena sinyal jamming atau single tone dengan amplitudo sebesar J watt yang nilainya lebih besar dari amplitudo sinyal DSS. Selanjutnya, dengan digunakannya teknik DSSS, maka di penerima akan terjadi proses despreading, sehingga amplitudo atau energi dan bandwidth sinyal BPSK kembali seperti semula. Amplitudo atau energi menjadi awatt dan bandwidth menjadi Bhz. Sedangkan amplitudo atau energi sinyal jamming menjadi 1/2J dan bandwidth-nya menjadi 1/2-nya seperti gambar yang tertampil pada layar. Dengan amplitudo atau energi sinyal jamming ditekan menjadi 1/2J dan bandwidth-nya menjadi 2 kalinya, maka tidak akan mengganggu sinyal informasi BPSK. Semakin besar perbandingan antara TB dan TC, maka amplitudo atau energi sinyal jamming akan semakin kecil, sehingga tingkat efektivitas gangguan sinyal jamming pada sinyal informasi BPSK semakin rendah, atau dikatakan rasio perbandingan sinyal terhadap noise dalam kurung S atau N di penerima membesar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.